Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh datang lagi bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang dipenuhi dengan damai dan sukacita, bahkan roh kami yang terus menyala-nyala, hati kami yang terus haus dan lapar akan Engkau, dan kami terus mengalami kepuasan yang datang daripada-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kami. Pagi hari ini bersama-sama kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ini saatnya berdiri di hadapannya, sebab Allah Maha Kudus hadir di datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Ini saatnya, amin, berdiri di altarnya, ya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Takkan sucinya, haleluya, bersama para malaikat masuk hadirannya, kita masuk, takkan sucinya, amin, haleluya, bersama para malaikat bersama para malaikat kami datang menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Hallelujah.
ada damai, ada ketenangan, ada sukacita melimpah. Ada kekuatan baru yang Kau beri, yang kami rasakan dalam hadirat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang layak disembah. Biar pujian penyembahan kami memenuhi hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kau berhadirat di atas pujian kami umat-Mu. Kami sediakan tahta pujian bagi-Mu Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang lain.
betapa dahsyat hadirat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Sukacita berlimpah dalam hadirat-Mu. Haleluya. 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 Sungguh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, Tuhan. Sebab sungguh indah hadirat-Mu melingkupi kami, memenuhi kami. Haleluya. Haleluya.
terus menikmati kasih dan anugerah-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Karena memang sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa keluar dari hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu yang terus melingkupi kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu biarlah kami terus mengerti, memahami dan percaya bahwa kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan biarlah kami terus merasakan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman. Sebab Engkau ada di dalam kami dan bersama kami. Sehingga hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang sedang menimpa kami. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Sungguh indah hadirat-Mu, dan kami mau menikmati di sepanjang hari-hari dan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga firman-Mu yang memerintah hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Waktu Bapa, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih Tuhan kasih kesempatan ya untuk boleh bertemu pada pagi ini. Saat teduh kita pada pagi ini ada di 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 1 Timotius 6 ayat 1. Judul perikopnya beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah engkau terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semua yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Saudara, ayat ini, perikop ini tentang beberapa petunjuk lagi, beberapa nasihat dan beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Saudaraku, surat Paulus kepada Timotius ini adalah tentang beberapa petunjuk atau nasihat ya saudaraku. Kalau kemarin itu mengenai janda, mengenai apa begitu, karena Timotius ini disuruh Paulus untuk boleh dibilang membina ya suatu jemaat yang ada di Efesus, begitu saudaraku. Jadi Paulus ini memberikan petunjuk-petunjuk lah, karena Timotius ini masih muda saudaraku, tapi dia sudah teruji ya di dalam kesetiaan dan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah,
Saudaraku, kalau di perikop ini kita lebih jelasnya lagi, lebih mengerti lagi kata-katanya itu di firman Allah yang hidup, ya. Di firman Allah yang hidup itu saya bacakan aja saudara ya. Gembala-gembala jemaat yang melakukan pekerjaannya dengan baik layak mendapat gaji yang pantas dan penghargaan yang tinggi, terutama mereka yang bekerja keras dalam hal berkhotbah dan mengajar. Karena kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan mendengarkan tuduhan-tuduhan terhadap gembala jemaat kecuali kalau ada 2 atau 3 orang saksi yang mendakwa dia. Jika ia benar-benar berdosa, maka ia harus mendapat teguran di muka segenap jemaat, supaya tidak ada orang lain yang meniru perbuatannya. Dengan sungguh-sungguh kuperintahkan kepadamu di hadapan Allah dan aku dan Tuhan Yesus Kristus serta malaikat-malaikat yang kudus, supaya melakukan hal ini tidak peduli apakah gembala jemaat itu sahabat karib atau bukan. Semua harus mendapat perlakuan yang sama. Jangan tergesa-gesa dalam hal memilih gembala jemaat. Kalau ada dosa-dosanya yang tidak kau ketahui, sehingga nampaknya engkau seolah-olah menyetujui dosa itu. Jagalah dirimu sendiri jauh dari segala dosa. Tetapi ini sama sekali tidak berarti engkau harus berhenti minum anggur. Sekali-sekali engkau harus minum sedikit sebagai obat untuk lambungmu karena engkau sering sakit. Ingatlah bahwa beberapa orang, bahkan gembala jemaat sekalipun, hidup berdosa dan semua orang tahu akan hal itu. Dalam hal seperti ini engkau dapat berbuat sesuatu, tetapi dalam hal lain hanya penghakiman terakhir yang akan mengungkapkan dosa mereka. Demikian juga semua orang tahu akan kebaikan beberapa gembala jemaat, tetapi kadang-kadang kebaikan mereka baru diketahui sudah berapa lamanya, sudah diketahui orang lama sesudahnya. Ayat 6-nya, orang Kristen yang hidup sebagai hamba haruslah bekerja keras bagi majikannya dan menghormatinya. Jangan sampai mengatakan bahwa orang Kristen pekerja yang tidak baik. Janganlah biarkan nama Allah atau ajarannya diejek orang karenanya. Jadi saudaraku, di firman Allah yang hidup lebih mengerti kita saudara, bahasanya ya saudaraku gitu. Nah, tapi ini ketika saya renungkan, ini peraturan-peraturan ini masih berlaku juga untuk kita zaman sekarang ini saudaraku. Jadi mari dari hati kita menghormati pemimpin-pemimpin kita saudara. Sekalipun ada beberapa pemimpin di sini, tetapi di atas kita masih tetap ada pemimpin, kita harus menghormati mereka saudaraku, bahkan 2 kali lipat, terutama dikatakan yang bekerja keras dalam hal berkhotbah dan mengajar. Nah, jadi saudaraku, peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk yang Paulus berikan kepada Timotius ini agar dilakukan di gereja Efesus ya saudaraku, itu berlaku juga sih di sini. Nah, yang jadi masalah itu kalau bagi saya mungkin saudaraku, ketika pemimpin itu hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, agak susah saya di situ, kurang menerima, maksudnya gitu ya saudaraku. Kalau teladan hidupnya tidak ada itu, agak kalau saya pribadi agak susah gitu. Jadi marilah kita sebagai beberapa pemimpin jemaat di sini, ini juga teguran bagi kita. Kita sebagai pemimpin atau sebagai PKS atau sebagai apa saudara, biarlah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus ya saudaraku. Ada kelemahan, ada. Makanya kita perlu komsel, kita perlu teman untuk mengingatkan kita. Dan maulah ditegur saudaraku, maulah ditegur oleh kelompok terdekat kita, supaya dikatakan di ayat 18 tadi itu, di ayat pasal 6 tadi itu, ayat 1 tuh, supaya nama Allah jangan dihujat dan ajaran kita pun jangan dihujat saudaraku. Jadi sangat penting sekali teladan hidup ini saudaraku. Sangat penting sekali teladan hidup. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, teladan hidup itu penting saudaraku. Jadi peraturan-peraturan yang atau petunjuk-petunjuk yang Paulus berikan itu masih relevan ya dengan kehidupan kita sekarang saudaraku. Nah, dikatakan bahwa penatua di ayat 18, penatua juga layak mendapat upah saudaraku. Jadi maksudnya mereka layak mendapat penghidupan mereka ya, berupa gaji lah kalau kita bilang ya, upah itu sama dengan gaji. Nah,
dikatakan bahwa eh, jangan adalah penghakiman di hati kita. Makan gaji aja tuh taunya, pelayanan nggak pernah. Kita koreksi diri juga ketika ada orang bilang seperti itu ya saudaraku. Ketika kita mendapat satu, ya kalau kita kasih persembahan kasih ya kita bilang ya saudaraku. Tetapi di sini jelas-jelas dikatakan upah saudara. Secara materi ya gitu. Layak saudaraku, patut. Firman Tuhan bilang patut gitu. Layak mendapat upah. Tetapi biarlah kita juga di sini diingatkan ya saudaraku supaya kita tidak hanya mengejar gajinya tanpa mengerjakan bagian kita. Ya banyak di sini kita tidak banyak yang tidak digaji ya saudaraku. Full heart semua ya. Tapi ada beberapa biarlah kita bukan karena hal itu yang kita kejar ya, bukan karena upahnya. Tetapi ya kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas kita sebagai gembala atau penatua di sini ya saudaraku. Nah, dikatakan lagi bahwa Paulus juga mengingatkan Timotius supaya ketika menegur seorang gembala atau penatua di sini itu tidak boleh sembarangan. Artinya harus ada 2 atau 3 orang saksi. Ketika dia ditegur, dia tidak mau, malah peraturan yang Paulus buat itu tegur di depan jemaat saudaraku, supaya orang lain juga tidak berdosa gitu. Nah, kalau saya pikir berat ini tugas Timotius ini. Ya pasti penatua jemaat di sana sudah lebih tua ya saudaraku ya, usianya sudah lebih senior. Nah, Paulus ini masih muda. Kita anggap dia 30 tahunan ya saudaraku umurnya. Tapi gembala-gembala yang atau penatua-penatua yang dia mau tegur, dia mau atur di Efesus itu mungkin sudah pada tua-tua saudaraku. Dan ini juga Timotius itu saya nggak tahu tipenya apa, apakah tipenya terlalu segan untuk menegur orang, atau punya karunia nabi, atau kalau punya karunia nabi sih nggak susah ya, gampang sekali menegur orang. Tapi ketika karunianya apa saudaraku belas kasihan itu susah itu mau mengingatkan atau menegur orang saudaraku. Nah jadi kita pun di sini sebagai pemimpin atau ada beberapa orang di sini pemimpin atau gembala jemaat, ketika kita ditegur, hendaklah kita rendah hati saudaraku. Hendaklah kita rendah hati, hendaklah kita, oh iya ya, gitu ya. Kalau saya ingat itu respon benar dulu, walaupun enak nggak ditegur, enggak saudaraku. Tetapi teguran itu pagar sih bagi kita, menurut saya pagar. Pagar saudaraku, tetapi buka dulu hati kita ketika orang menegur kita, ketika orang mengingatkan kita saudaraku. Jangan sombong karena sudah jadi pemimpin jemaat itu kita nggak bisa ditegur. Itu susah saudaraku, susah sekali, nggak rasanya nggak level ya ditegur oleh jemaat atau ditegur oleh orang lain gitu saudaraku. Itu satu kesombongan yang nggak boleh ada sih di diri kita saudaraku ya. Nah di ayat 22 Paulus juga bilang jangan tergesa-gesa dalam hal memilih gembala jemaat. Kalau ada dosa-dosanya yang tidak kau ketahui sehingga engkau kelihatannya atau nampaknya engkau menyetujui, seolah-olah menyetujui dosa-dosa itu. Nah, gak boleh juga ya. Ada ya banyak-banyak peraturan Paulus ini tentang jemaat. Saya kira sangat perlu supaya ada keteraturan di dalam jemaat itu, saudaraku. Ya, ada lagi di ayat lain dikatakan janganlah dia petobat baru, ya. Begitu saudaraku. Jadi jangan terburu-buru memilih gembala jemaat, ya harus teruji saudaraku ya, harus teruji. Ya mungkin kan kita ini banyak ya akan membuka-buka pelayanan itu saudaraku. Hendaklah ini juga diperhatikan oleh ya tapi kan nggak ada orang. Nah, kita kan selalu seperti itu saudaraku, nggak ada orang. Tetapi ketika orang yang mau kita pilih itu belum teruji, harusnya kita sabar saudaraku. Harusnya kita sabar supaya risiko kedepannya tidak besar. Nah jadi
ingatlah saudaraku, ini adalah peraturan-peraturan yang diberikan Paulus kepada Timotius, dan itu berlaku juga sih untuk kita. Dikatakan bahwa Paulus juga mengingatkan Timotius supaya gini, kenapa dikatakan di ayat 22, jagalah supaya dirimu sendiri jauh dari segala dosa. Tetapi ini sama sekali tidak berarti engkau harus berhenti minum anggur. Nah, mungkin Timotius ini sudah minum anggur saudaraku untuk badan yang sering lemah, untuk obat ya. Sekali-sekali engkau harus minum sedikit sebagai obat untuk lambungmu karena engkau sering sakit. Jadi saudaraku, kan ada ayatnya, janganlah engkau mabuk oleh anggur, atau sama sekali mengatakan bahwa anggur itu atau yang beralkohol itu haram gitu saudaraku ya. Tapi di sini Paulus mengingatkan bahwa karena dikatakan di atas, jagalah dirimu sendiri jauh dari segala dosa. Nah ternyata minum anggur untuk obat itu supaya Timotius tahu itu untuk obat. Nah gitu saudaraku. Jadi kita nggak seperti orang lain yang dikatakan bahwa alkohol itu ya berdosa. Kalau memabukkan ya iya saudara, sampai mabuk ya. Segala sesuatu yang memabukkan itu pun berdosa lah saudaraku. Nah, dikatakan di sini, ingatlah bahwa beberapa orang akan, bahkan gembala jemaat sekalipun hidup berdosa dan semua orang akan tahu hal itu. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika ada dosa, gembala jemaat itu ada yang nyata, tetapi ada yang hanya Tuhan yang tahu di hari penghakiman, begitu saudaraku. Jadi Paulus ini mengingatkan Timotius, jangan karena kawan karibmu engkau tidak menegur dia, ya. Jangan karena dekat dengan engkau segan jadinya untuk menegur dia ketika dia berdosa. Nah itu tentang gembala saudaraku ya. Nah ini juga berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Justru teman kita yang terdekat lah yang kita berani tegur ya saudaraku ketika dia berdosa, tapi menegurnya dengan penuh kasih. Kan ada juga di ayat selanjutnya bahwa teguran ini keluar dari hati nurani yang murni. Apa Timotius 1 atau berapa tuh kemarin saudaraku, 1 Timotius 1 ya. Nah, jadi teguran yang dari hati kita untuk orang yang berdosa, apakah itu gembala jemaat atau teman komsel kita atau siapa saudaraku, biarlah keluar dari hati yang tulus ikhlas saudaraku ya, dan dari hati nurani yang murni. Bukan menghakimi, bukan untuk menjatuhkan dia, tetapi ya untuk membawa dia kembali ke jalan kebenaran. Begitu saudaraku. Nah, di sini juga dikatakan bahwa orang yang bekerja, orang yang menjadi hamba, orang Kristen ya saudaraku, hendaklah dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi saudaraku sedang bekerja di mana kita? Sedang ada di mana kita, pekerjaan kita atau tugas kita harus sungguh-sungguh ya, supaya nama Allah dan ajaran kita tidak dihujat. Jangan bermalas-malasan, apalagi kalau di ayat berikutnya saudara di 1 Timotius 6 itu dikatakan apalagi majikan kita itu orang Kristen, orang yang lahir baru. Jangan mentang-mentang lahir baru engkau jadi tidak segan. Ibu itu ini kok, bapak itu ini kok, pasti maklum lah. Gitu saudaraku, jangan. Harusnya kita punya kualitas seorang pekerja atau seorang karyawan itu jauh di atas rata-rata, jauh di atas orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, jadi saudaraku, di dunia kerja, agar nama Tuhan tidak dihujat, tapi dimuliakan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan rajin. Ya saudaraku, apakah kita karyawan, apakah kita full timer, apakah kita pembantu rumah tangga, apa tanggung jawab kita saudaraku, mari kerjakan sungguh-sungguh. Ya, jadi saudaraku, ini beberapa petunjuk atau nasihat lagi ya untuk Timotius untuk dilakukan di jemaat Efesus saudaraku ya. Tapi saya ada satu ini saudaraku, di ayat 22 di terjemahan baru. Jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas
seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, ini saya mau bahas sedikit, saudaraku. Karena saya seorang ibu-ibu saudaraku, ya. Di sini dikatakan janganlah terbawa-bawa, mungkin saya potong, saya kutip aja saudaraku. Jangan terbawa-bawa dosa orang lain itu apa? Itu ketika ada seseorang menceritakan, misalnya saudara curhat ya, seorang ibu-ibu atau teman kita lah curhat tentang seseorang, bahwa dia tuh nggak suka dengan orang tersebut. Saudara, di hati kita tiba-tiba jadi ikut-ikutan nggak suka, saudaraku. Jadi ikut-ikutan, oh gitu ya orang itu ya. Padahal kita belum tahu sama sekali loh, saudaraku. Oh gitu ya orang itu ya. Jadi sudah timbul penghakiman di hati kita. Jadi saudaraku, kita harus jaga hati kita ketika ada orang cerita kepada kita tentang seseorang yang tidak dia sukai, jangan kita terikut-ikut. Belum tentu, saudaraku ya, dia seperti itu. Dan kalaupun seperti itu, apa urusannya dengan diri kita? Kan bukan dengan diri kita dia bermasalah. Tapi kalau misalnya dalam hal misalnya keuangan, minjem-minjem, saudaraku, itu informasi yang bagus supaya kita hati-hati ya, saudaraku, supaya nggak kena tipu atau kena prank sama dia, saudaraku. Nah, ya itu saudaraku, jangan terikut-ikut dengan dosa orang lain. Ketika ada orang cerita kepadamu tentang orang lain, dia bermasalah dengan orang lain, jangan langsung ada penghakiman di hati kita. Oh gitu ya, langsung kita mulai agak marah di hati kita. Nah, kita jadi ikut berdosa, saudaraku. Padahal nggak ada urusannya dengan kita pribadi. Itu sering di ibu-ibu saudaraku. Jadi ibu-ibu yang ada di sini, yang wanita ya, kita harus jaga hati, saudaraku. Jadi kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan tentang 1 Timotius 5 ini, saudaraku, ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 1. Biarlah ini juga di hati kita, boleh menghormati pemimpin kita, boleh menghargai pemimpin kita, menjaga hati kita untuk tidak terikut dengan dosa orang lain. Ya saudaraku, demikian. Silakan Pak Heri kalau ada yang mau ditambahkan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Ramli, sudah jelas dan detail apa yang disampaikan Ibu Ramli. Jadi ini nasihat Paulus kepada Timotius yang harus dilanjutkan dan diteruskan kepada jemaat-jemaat tentunya. Jadi seperti nasihat yang pertama tadi, bagaimana sebagai jemaat harus menghormati pemimpin. Nah, tentu ayat ini tidak boleh saya pakai dalam sisi saya sebagai pemimpin. Artinya untuk menuntut jemaat menghormati saya 2 kali lipat, enggak boleh. Jadi sekali lagi kita harus ada di porsi dan di sisi yang tepat melakukan firman. Nah, tapi di sisi saya sebagai umat Allah, saya punya pemimpin di atas saya seperti Bu Ramli tadi katakan, saya harus menghormati pemimpin yang Tuhan taruh di atas saya 2 kali lipat. Walaupun baru pagi hari ini, dari apa yang Bu Ramli katakan, dari pencemahan firman Allah yang hidup dikatakan, oh 2 kali lipat itu maksudnya dapat gaji dan dapat penghargaan. Ya itu boleh ditafsirkan seperti itu, it's okay. Tapi sekali lagi, di satu sisi saya sebagai pemimpin, saya nggak boleh menuntut jemaat harus memberi kepada saya, baik itu persembahan kasih maupun penghormatan tadi. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih ketika kami sampai hari ini menjaga hati kami dalam hal-hal keuangan. Toh Tuhan pelihara kami. Kami nggak pernah menuntut tentang PK kami sejak dari awal di pelita, mau dikasih berapa, mau naik berapa. Pokoknya Tuhan pelihara melalui gereja, melalui jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan di saluran berkat dari kami. Jadi kembali sisi hidup kita harus tepat di mana kita harus mempraktekkan firman. Sebagai jemaat, kita harus menghormati para gembala-gembala yang Ibrani katakan mengembalakan, menjagai jiwa-jiwa kita melalui apa yang diajar. Nah, tentu ada banyak hal tadi yang tadi sudah Ibu Ramli sampaikan, dan mari kita mempraktekkan firman Tuhan. Jadi saya pikir sudah lengkap, sudah detail yang Ibu Ramli tadi katakan. Apalagi yang bagian terakhir lagi, yang tadi disampaikan, jangan mudah terseret dengan dosa orang lain. Artinya terseret dengan opini yang terkadang orang lain bisa sampaikan kepada kita. Sehingga kita ikut-ikut menghakimi atau mempunyai sudut pandang yang salah terhadap seseorang hanya karena apa yang kita dengar. Oke, jadi itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi di antara Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pesannya adalah apa yang di bagian harus kita lakukan, lakukan.
Jangan apa yang menjadi hak kita, itu kita tuntut. Gak usah, fokus saja kepada apa yang harus kita lakukan, yang firman Tuhan ajarkan. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Happy. Nanti setelah koran Dio, kita baru obrolin lagi tentang rencana tanggal 8 Desember. Oke, silakan Happy. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini setiap kami bisa hadir. Terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Yang dimana telah mengajarkan kami Tuhan. Terus harus menghormati panatua atau gembala yang telah mengajar dan yang memberikan khotbah kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami akan menghormati setiap mereka, menghargai mereka, bahkan memberikan upah kasih kepada mereka ya Tuhan dan penghargaan ya Bapa. Dan juga apabila mereka ada yang salah ya Tuhan, biarlah kami akan menegur, bahkan harus ada 2-3 orang saksi yang menyatakan mereka bersalah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami juga terus akan menjaga hati kami, tidak akan terseret oleh dosa-dosa orang lain ya Tuhan. Kami akan terus Tuhan mempunyai sudut pandang yang lebih luas lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat keluarga Pak Dr. Ramli dan Ibu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga ini, Tuhan pakai keluarga ini lebih lagi ya Tuhan. Melalui keluarga Pak Ramli ini ya Tuhan, dan Ibu banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di Muara Bungo ya Tuhan. Dan juga setiap mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan, bahkan dalam kesehatan, biarlah melalui keluarga ini juga banyak mendapatkan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah-limpah dan hikmat yang melimpah-limpah atas keluarga ini, dan juga kedua anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Pak Ramli dan juga beserta Ibu ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa Tuhan buat Joni yang setelah kemoterapi itu ya Tuhan, biar Tuhan juga terus sembuhkan, Tuhan terus pulihkan ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat Joni ya Tuhan, biar Tuhan bukakan hatinya, bisa menerima Engkau menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hidup Joni ya Tuhan. Kami serahkan Joni ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat Lita, Tuhan, istri dari Sam ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga sembuhkan atas sakitnya ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami serahkan keluarga Sam ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan juga anak-anaknya Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati bangsa kami, Tuhan juga terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan berkati perekonomian bangsa ini Tuhan, dari setiap sisi dan dari setiap perekonomian, bahkan dari pertanian, perkebunan, peternakan Tuhan, bahkan migas juga Tuhan berkati semua ya Bapak. Dan juga berdoa buat keamanan atas bangsa ini, Tuhan juga memberikan keamanan bangsa ini terus lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, dari presiden hingga jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Ramli boleh tutup dalam doa, Pak? Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami boleh bersama-sama berkoramdiu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami telah menaikkan pujian dan syukur kami atas kasih dan rahmat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu,
dan biarlah kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan, untuk kami boleh menghormati para gembala kami, para pemimpin kami di tengah-tengah jemaat. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala bentuk aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Segala pikiran-pikiran kami, perasaan kami, kehendak, keinginan kami, perkataan, bahkan perilaku kami, perbuatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah kami akhiri Koram Dio kami dengan menerima berkat yang daripadamu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.